Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jejak Hidup yang Benar. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Saudara, di sini Paulus menyatakan Yesus Kristus sebagai Adam yang akhir, atau bisa dikatakan Adam yang baru. Kenapa dikatakan Yesus Kristus sebagai Adam? Sebab ia adalah juga manusia dengan memiliki unsur-unsur kemanusiaan seperti Adam pertama yang tinggal di Eden. Lalu, kenapa dikatakan Adam yang akhir? Karena Allah Bapa tidak akan lagi memberikan Adam-Adam yang lain yang akan menunjukkan ketaatan penuh kepada Bapa di surga. Saudara, selain menunjukkan adanya kesamaan antara Adam pertama dan Tuhan Yesus dalam hal kemanusiaannya, ayat tadi juga mengkontraskan antara Adam pertama dan Tuhan Yesus. Adam pertama dikatakan hanya sebagai makhluk yang hidup, tapi tidak dikatakan sebagai makhluk yang memberi hidup. Sedangkan Tuhan Yesus tidak sekedar makhluk atau pribadi yang hidup, tetapi juga menghidupkan atau memberi hidup. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus membawa hidup baru kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa oleh karena Adam pertama. Lebih jelas lagi kalau kita membaca apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5. Di ayat ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa masuk ke dalam dunia, bahkan maut yang merupakan akibat dosa menjalar kepada semua orang, dikatakan disebabkan oleh satu orang. Siapa, saudara? Adam pertama. Sedangkan kalau kita lihat ayat 15, dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan kasih karunia atau anugerah dilimpahkan kepada semua orang karena satu orang. Siapa? Saudara, Yesus Kristus. Jadi sama-sama Adam, tetapi jejak hidup mereka berbeda. Adam pertama menghadirkan kerajaan dunia yang akhirnya membawa kebinasaan. Sedangkan Adam yang akhir, yaitu Kristus Yesus, menghadirkan kerajaan Allah dan membawa kehidupan kekal.
Ingat saudara, mereka sama-sama manusia. Mereka sama-sama hidup di bumi. Tapi jejak hidupnya berbeda. Maka dalam ayat 17 tertulis demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sangat jelas jejak hidup keduanya berbeda ya saudara. Pertanyaannya, kenapa Adam pertama gagal, sedangkan Yesus, Adam terakhir, berhasil? Dalam arti sebagai satu pribadi yang memberi hidup, atau tadi dikatakan sebagai roh yang menghidupkan. Jawabnya, karena ketidaktaatan dan ketaatan. Adam pertama tidak taat kepada kehendak Bapa, sedangkan Tuhan Yesus taat mutlak akan kehendak Bapa. Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Kita yang sudah mewarisi dosa Adam pertama, yang mana sadar atau tidak, kita pasti binasa. Namun kabar baiknya, ada Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus yang telah meninggalkan jejak hidup yang benar, yang telah memberikan teladan hidup yang benar, yang olehnya kita beroleh kasih karunia atau anugerah. Lalu, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, bagaimana kita? Apakah kita akan meresponinya dengan baik? Apakah kita akan menghargainya? Ataukah kita akan menganggap itu sesuatu yang sepele, yang murahan? Saudara, kalau kita mau menghargai anugerah, kalau kita mau meresponi kasih karunia dengan benar, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus memiliki jejak hidup yang benar. Caranya, kita harus mau menjadi teman sependeritaannya. Kalau Yesus menderita dan mati di kayu salib, kita pun harus menderita karena merobek daging kita sendiri. Kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan segala keinginannya. Memang itu berat dan tidak mudah. Tapi kalau Yesus bisa menang, kita pun bisa. Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan itu. Jadi, saudara, jangan lagi punya keinginan kecuali keinginan menyenangkan hati Tuhan. Berjuanglah, latihlah, dan kuasailah dirimu. Percayalah, suatu saat nanti kita baru akan mengerti bahwa jejak hidup yang benar yang kita perjuangkan sejak kita di bumi tidak akan membuat kita kecewa. Sebab ternyata oleh ketaatan kita, oleh keserupaan kita dengan Yesus, kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia.
Tuhan Yesus Kristus, Sang Kekasih hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.